Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar dengan wabarakatuh. jelas ya? Ya, dengar coach. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, gimana kabarnya semua para mitra SR12? Baik, Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ya, tentunya hari ini hari Selasa, senang sekali saya dapat berjumpa dan bertemu dengan Anda semuanya para mitra SR12 yang selalu bersemangat, selalu menebar manfaat untuk banyak orang ya. Tentunya selama berapa ya? Satu hari ke depan kali ya. Kita Zoom online enggak ya? Kurang 2 hari berarti. Ya, kurang lebih selama 1 sampai 2 jam ke depan saya akan menemani Anda semua tentunya bersama produk expert kita ya. Nanti saya present aja ya. Sekarang saya dulu aja yang saya present. Ya, selama kurang lebih 1 sampai 2 jam ke depan saya akan menemani Anda semuanya bersama kakak produk expert kita yang tercantik ya. Mbak Azora Marta Yeleova yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita semua. Ya, untuk apa ini sih kita nge-zoom hari ini? Karena hari ini adalah hari Selasa, ada hari yang mau pinjam ya. Iya, oke, boleh mau pinjam apa juga boleh. Tapi izin saya untuk berbicara terlebih dahulu ya. Siap. Baik, selama 1 sampai 2 jam ke depan kita akan membahas tentang apa saja yang pernah kita alami dari permasalahan-permasalahan ya, dan spesifik di hari ini di jam ini kita akan membahas tentang permasalahan kulit ya. Apa saja sih permasalahan-permasalahan kulit yang ada dalam diri kita? Lalu apa dampak dari permasalahan kulit yang kita alami? Baik itu yang jangka pendek maupun yang sudah tahunan, kenapa kulit saya selalu bermasalah? Ya, hari ini kita akan bahas itu semuanya, dampaknya terhadap kehidupan kita juga apa, dan bukan hanya masalah, bukan hanya dampak, tapi kita juga akan beritahu solusi apa yang bisa kita tawarkan dari produk kita tercinta, produk SR12 ya. Namun sebelum itu untuk menambah semangat kita semuanya, saya mau mengetes. Yang semangat, yang konsentrasi boleh silakan di kolom chatnya sampaikan emot api-apinya dulu nih. Silakan di chat semuanya di kolom chatnya, emot api-api tanda kita bersemangat untuk Zoom pada siang hari ini tentang permasalahan kulit bersama produk expert kita Azora Marta Yeleova. Oke, mana api-apinya nih? Wih, ya. Udah mulai semangat ya. Oke, luar biasa. Wah, semangatnya semangat terus coach. Mantap. Semangat Kak. Semangat Bang, semangat Om, semuanya disemangatin ya. Oke, bismillah. Mbak Martini Lidiawati, orang yang selalu stay tune di acara online-online SR12 ya. Salah satu mitra distributor SR12. Oke. Untuk menambah semangat kita pada siang hari yang berbahagia ini, kita akan sama-sama menyanyikan. Sebelum kita menyanyikan, kita buka terlebih dahulu dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan selanjutnya, menambah semangat kita pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama berjoget, bergembira bersama, dan menyanyikan lagu kebangsaan Mars SR12. Oke, siap-siap semuanya ya. Kita akan nyanyi bersama-sama Mars SR12. Oke. Siap-siap semuanya. Oke. Are you ready guys? Are you ready? Ready. Yuk, ayo, ayo kawan terus semangat. Yuk kita bangkit bersama. Yuk, ayo, ayo kawan kita sorakan warnai hidup. Sukses bersama. Langkah terus melangkah, benar
Semangat bisa. Oke. Semangat bisa. Semangat bisa. Biasanya lagi makan dulu. Yuk, ayo, ayo kawan terus semangat. Yuk kita bangkit bersama. Yuk, ayo, ayo kawan kita sorakan warnai hidup. Sukses bersama. Langkah, terus melangkah. Benahi asa, cipta karya. Maju, terus melaju. Tetap berpacu, capai citamu. SR12 for you. Go internasional. SR12 for you. Semangat bisa, sukses maksimal. SR12 for you. Go internasional. SR12 for you. Semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa. Semangat bisa. Oke. Semangat bisa. Semangat bisa. Yuk, ayo, ayo kawan terus semangat. Yuk kita bangkit bersama. Yuk, ayo, ayo kawan kita sorakan warnai hidup. Sukses bersama. Langkah, terus melangkah. Benahi asa, cipta karya. Maju, terus melaju. Tetap berpacu, capai citamu. SR12 for you. Go internasional. SR12 for you. Semangat bisa, sukses maksimal. SR12 for you. Go internasional. SR12 for you. Semangat bisa, sukses maksimal. SR12 for you. Go internasional. SR12 for you. Semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa. Oke. Semangat bisa. Piagam. Yeay. Oke. Ya gambarnya. Thank you semuanya. Bapak Ibu semuanya, para mitra SR12 yang sudah bersemangat menyanyikan lagu kebangsaan kita Mars SR12 ya. Wih, ini bersemangat sekali nih mitra kita Ibu Resi ya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi Bapak Ibu sekalian, para hadirin mitra SR12 yang sudah join Zoom di kesempatan hari berbahagia ini, langsung saja kita akan masuk ke dalam materi kita, yakni pembahasan tentang apa saja yang perlu kita perhatikan dari permasalahan ini ya. Dengan tema pada siang berbahagia ini dan di siang hari ini adalah kupas tuntas permasalahan penyakit kulit dan support by produk SR12. Untuk itu marilah dengan tepuk tangan yang paling meriah kita sambut Azora Marta Yeleova. Terima kasih Pak Ucu. Tahu ya. Pak, aku izin screen, nggak diangkat. Oh, oke. Lagi aktif, saya lagi nelfon juga kayaknya. Nanti coba ditelepon lagi ya. Kalau nggak ada dia nanti Umi angkat. Bu ya. Ya. Azora belum jadi host ya? Belum. Oke. Sip. Oke. Silakan Mbak Zora.
Sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh mitra SR12 yang sedang berbahagia pada hari ini. Jadi hari ini kita akan bahas terkait penyakit kulit ikhtiarnya bersama SR12. Nah, jadi kita fokuskan ke penyakit kulit, itu kan mungkin nanti akan ada penjelasan penyakit kulit itu apa aja. Berbeda ya dengan permasalahan kulit di wajah. Jadi ini kita khusus ke badan dan pemakaian luar. Kemudian mohon disimak juga untuk teman-teman karena ini jenis-jenis penyakit kulitnya adalah penyakit kulit yang paling sering masuk ke pusat konsultasinya. Jadi kita up di sini materinya agar nanti mungkin teman-teman mitra SR12 mau konsultasi terhadap customer-nya bisa lihat langsung materinya dan mudah diingat. Nah, jadi hari ini kita akan membahas 4 poin utama. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Jadi untuk di pendahuluan ini kan nanti kita ada penjelasan terkait penyakit kulit itu apa, kemudian bahaya-bahaya penyakit kulit itu apa saja. Setelah itu kita akan masuk ke jenis penyakit kulitnya. Jadi di sini nanti jenis penyakit kulit yang akan dibahas itu ada 7 kategori yang paling sering muncul. Nanti kalau misalnya ada di luar ini yang mau ditanyakan boleh di konsultasi. Kemudian yang paling penting itu yang ketiga adalah terapi bersama SR12. Jadi produk-produk apa saja yang kita rekomendasikan untuk indikasi penyakit kulit. Dan yang terakhir adalah kesimpulan bagaimana cara kita untuk pencegahan agar terhindar dari macam-macam penyakit kulit tersebut. Oke, kita masuk ke perkenalan terlebih dahulu. Apa sih itu penyakit kulit? Jadi penyakit kulit adalah kelainan kulit akibat adanya jamur, kuman, parasit, dan virus maupun infeksi yang dapat menyerang siapa saja dari segala usia. Jadi untuk penyakit kulit dapat menyerang seluruh tubuh maupun sebagian dan dapat memperburuk kondisi kesehatan penderita jika tidak ditangani secara serius. Kemudian banyak faktor gangguan yang akan terjadi penyebab sebelumnya seperti iklim, lingkungan, kebiasaan hidup yang kurang sehat, dan alergi dan lain-lain. Nah, jadi kita masuk ke dalam bahaya penyakit kulit. Bahaya penyakit kulit kita bagi dua di sini. Yang pertama adalah bahaya fisik dari tubuh kita sendiri. Kemudian yang kedua itu juga adanya bahaya mental. Jadi sebenarnya untuk penyakit kulit ini juga dapat berbahaya bagi mental orang penderitanya. Pertama kita masuk ke bahaya fisik. Apa saja sih bahaya fisik yang akan muncul jika terkena penyakit kulit? Yang pertama adalah infeksi yang menyebar. Nah, infeksi ini akan cepat menyebar jika tidak ditangani dengan cepat, jika yang dibiarkan berhari-hari. Kadang ada kan yang sakit setelah 3 hari dia tetap tidak mau berobat, kadang takut didiagnosa dokter dengan penyakit yang serius, akhirnya dibiarkan dan menyebar sehingga nanti akan lebih kronis lagi. Kemudian yang kedua adalah kematian jaringan. Nah, kematian jaringan ini biasanya terjadi pada penderita luka diabetes. Nah, biasanya kalau udah jaringannya sudah mati, itu akan sulit untuk sembuh kembali, kemudian proses regenerasi kulit juga akan semakin sulit. Nah, yang ketiga adalah kerusakan permanen. Kerusakan permanen sama halnya dengan kematian jaringan. Jadi luka atau permasalahan kulit itu sudah tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan, apalagi herbal. Nah, kemudian yang keempat adalah penyakit kulit yang menular. Jadi banyak banget penyakit kulit itu yang mudah menular. Sehingga kita harus menghindari penularan itu, menghindari kontak dengan yang terjangkit dan juga menjaga kebersihan. Kemudian ada juga yang sampai mengancam nyawa dan sudah kronis. Nah, ini banyak banget. Kalau misalnya lukanya atau kondisi kulitnya dibiarkan secara sudah dalam kurun waktu yang lama, itu kan akan mulai
infeksinya menyebar, kemudian jaringannya rusak permanen, sehingga akan mengganggu sirkulasi peredaran darah di seluruh tubuh, dan itu juga akan mengenai anggota organ tubuh yang lain. Jadi muncullah penyakit-penyakit kronis yang lain yang bahkan bisa mengancam nyawa. Nah, kemudian kita masuk ke bahaya mental. Jadi bahaya mental apa saja sih yang dapat dirasakan oleh penderita penyakit kulit? Nah, yang pertama adalah kurangnya rasa percaya diri. Nah, kurang rasa percaya diri karena kulitnya mungkin adanya kudis, adanya cacar air, dan bekas-bekas luka lainnya. Kemudian bullying, itu banyak juga yang merasakan dibully mungkin karena penyakit kulitnya, karena dia tidak mau bersosialisasi, kemudian juga tidak mau untuk berdekatan dengan penderita penyakit kulit. Juga dapat mengalami penurunan kualitas hidup. Artinya penurunan kualitas hidup ini tidurnya jadi nggak tenang, jadi begadang, kemudian makanannya nggak sehat, misalnya stres dikit minum kopi setiap hari karena mikirin nih kok penyakit kulitnya tuh makin parah gitu kan. Jadi malu untuk ketemu orang dan banyak pikiran. Nah, sudah masuk ke pengantar, kita langsung masuk ke dalam jenis-jenis penyakit kulit. Hari ini kita akan bahas 7 penyakit kulit yang sering muncul dan yang sering paling banyak berdasarkan survei yang masuk ke konsultasi di product handling. Yang pertama itu ada dermatitis, kemudian ada kurat, ada kudis atau skabies, ada herpes, cacar air, biduran, dan luka diabetes. Nah, kita hari ini angkat 7 penyakit ini terlebih dahulu. Nanti mungkin teman-teman ada yang dapat kasus di luar sakit ini, boleh dikonsultasikan juga, atau nanti kalau nggak ada waktu di luar penyakit ini, kita bisa adakan Zoom di lain waktu. Nah, pertama kita masuk ke dermatitis. Nah, dermatitis ini merupakan penyakit yang terdapatnya atau munculnya kemerahan yang menyebabkan peradangan pada kulit. Jadi bagian dermis atau epidermis. Jadi dia disebut dermatitis karena dia mengenai lapisan paling atas kulit. Nah, lapisan paling atas itu kan namanya epidermis. Jadi dia disebut dengan dermatitis. Kemudian disebabkan salah satu gejalanya adalah faktor eksogen dan faktor endogen. Itu artinya faktor dari luar dan faktor dari dalam. Biasanya juga pemicunya adalah banyak. Nah, ini ada 4 faktor penyebab dari dermatitis. Yang pertama adalah genetik. Kenapa genetik juga menjadi faktornya? Jadi genetik ini salah satu faktor yang tidak bisa kita rubah, karena memang kalau misalnya dari turunan orang tua sebelumnya sudah ada riwayat dermatitis, maka tidak menutup kemungkinan anaknya mungkin akan lebih mudah terjangkit dermatitis. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah lingkungan. Jadi lingkungan yang tidak bersih itu adalah sumber banyak penyakit, sumber infeksi, semuanya di sana, ada bakteri, virus, jamur ada di sana. Kemudian tidak menjaga kebersihan badan. Dan yang ketiga adalah sirkulasi darahnya yang buruk. Jadi biasanya sirkulasi darah yang buruk ini terjadi pada orang yang sudah lanjut usia, kemudian sudah disertai banyak penyakit degeneratif, itu kan sirkulasi dari darahnya sudah memburuk. Itu juga dapat memicu peradangan di area epidermisnya. Nah, yang kedua adalah kurat. Nah, ini adalah bentukan kurat. Kalau misalnya teman-teman gatal-gatal nih bentukan seperti gambar ini, itu sudah pasti kurat. Kemudian kurat ini merupakan penyakit yang menular, jadi disebabkan oleh infeksi jamur. Ditandai dengan ruam kemerahan, gatal-gatal, terus dia berbentuk lingkaran. Jadi ciri-ciri kurat kalau gatalnya itu membentuk lingkaran seperti yang digambar. Nah, kemudian biasanya mengenai area kaki, selangkangan, badan, tangan, hingga ada juga beberapa yang mengenai wajahnya. Apa saja sih penyebab kurat? Nah, tidak jauh dari mirip sama dermatitis tadi, dia juga disebabkan oleh genetik, cuman memang jarang, biasanya itu pemicunya itu adalah dari lingkungan yang tidak bersih dan kita yang jarang menjaga kesehatan. Nah, yang ketiga, kudis atau skabies. Mungkin teman-teman di sini ada yang dengar skabies itu disebabkan karena kutu
terus skabies atau kita sebut dari tungau, itu yang kita kenal tungau. Tuh. Nah, jadi dikenal sebagai skabies atau gudik penyakit menular yang disebabkan oleh tungau Sarcoptes. Jadi ditandai dengan gatal merah, terutama pada malam hari dan dia ruam bersisik. Jadi biasanya gatalnya itu muncul di malam hari, nanti makin lama itu ruam seperti bersisik dan menyebar. Itu adalah skabies. Oh, mohon maaf ini belum diedit. Jadi penyebab skabies yang pertama itu adalah kutu tadi, tungau skabies, kemudian lingkungan, dan tidak menjaga kebersihan. Nah, masuk yang keempat, herpes. Berbeda dari yang lainnya itu karena ada lingkungan yang kurang bersih, kemudian ada genetik dan juga tidak menjaga kebersihan. Herpes ini disebabkan oleh virus herpes yang menyerang kulit dan saraf lendir. Jadi gejalanya itu lebih parah dari penyakit yang lainnya, berupa lepuhan, ruam, dan bintik-bintik yang terasa perih. Nah, untuk penyebab utama herpes ini adalah infeksi virus karena lewat dari hubungan seksual. Jadi untuk herpes sendiri memang harus selalu dipantau dengan pengobatan dokter karena dia virusnya ini perkembangannya lebih cepat dibanding perkembangan bakteri. Maka dari itu disarankan bagi yang dapat customer dengan solusi penyakit herpes harus selalu dalam pemantauan dokter. Kemudian selanjutnya menular juga disebut berisi cairan, makanya dia disebut cacar air. Nah, biasanya muncul di seluruh tubuh. Kontak langsung dari si penderita itu bisa terkena cacar air. Kemudian yang kedua itu tidak dipakai tisu, kemudian bersin itu orang lagi sakit tapi dia nggak pakai masker gitu, itu bisa juga kena. Kemudian lewat udara, karena bakteri itu dia bisa terbang, bakteri itu bisa terbang di udara, dia nanti mengenai kulit kita, sehingga kita bisa terkena juga cacar air. Nah, yang keenam, biduran. Biduran ini banyak istilahnya, mungkin di setiap daerah itu berbeda, cuman secara umum namanya biduran. Ini bentuk fotonya, pasti mungkin teman-teman di daerahnya pasti beda-beda, yang nama bidurannya pasti ada istilah masing-masing gitu kan. Jadi biduran ini ditandai dengan munculnya ruam merah, bentol, dan gatal. Nah, faktor utama penyebab biduran ini adalah alergi. Jadi mohon diingat teman-teman, biduran ini penyebabnya alergi. Jadi kalau ada yang dia konsultasi nih, habis konsumsi gomilku biduran, itu juga bisa jadi karena dia memang alergi, mungkin ditandai dengan bidurannya. Tapi kalau misalnya alerginya karena skincare, tiba-tiba biduran, itu agak kita pertanyakan karena biasanya alergi biduran itu dengan makanan yang kita konsumsi atau minuman yang kita konsumsi karena dia bereaksi di dalam tubuh langsung. Kemudian yang terakhir adalah luka diabetes. Nah, ini harus banyak banget kasus luka diabetes. Jadi untuk luka diabetes ini memang sangat sulit untuk sembuh yang bagi penderitanya. Kemudian biasanya muncul di kaki dan bisa juga terjadi di bagian tubuh lain. Tapi banyak muncul di kaki. Kenapa? Karena kaki adalah anggota tubuh yang paling yang menahan beban gitu kan. Sehingga saraf di kaki itu kan paling kuat fungsinya. Jadi ketika dia kadar gula kita tinggi, nah ini penyebabnya. Ketika kadar gula kita tinggi, jadi merusak saraf dan pembuluh darah. Jadi yang paling rusak pertama itu adalah saraf yang ada di kaki, karena dia yang paling kuat menopang beban, menopang badan kita, sehingga meningkatkan risiko infeksi. Dari situlah mulai muncul luka pada kaki pada penderita diabetes. Jadi memang untuk luka diabetes ini faktor utama itu memang kadar gula tinggi. Jadi untuk luka diabetes, hari ini kita fokuskan ke bagaimana untuk perawatan lukanya. Jadi untuk yang
mungkin bagaimana menurunkan gula darah, nanti kita bahas next di khusus penyakit herbal. Hal ini kita khusus bahas terkait perawatan luka atau menghindari penyakit kulit. Nah, sudah selesai ke dalam jenis-jenis penyakit kulit. Ini adalah luar, ada juga yang mau teman-teman ada. Oke, kita lanjut. Pertama, kita masuk ke bulus soap. Jadi sabun bulus di sini satu-satunya sabun antibakteri yang bisa kita gunakan bagi penderita penyakit kulit. Dengan syarat mungkin pastikan yang penderita penyakit kulit itu lukanya sudah mulai mengering. Kalau misalnya masih basah, pakai bulusnya itu bisa mungkin pelan-pelan dulu atau mungkin kayak cacar air itu kan tidak disarankan untuk mandi terlalu sering. Jadi bulus soap ini dia mengandung antibakteri sehingga direkomendasikan untuk yang punya keluhan infeksi bakteri, virus, dan jamur pada topik kulitnya. Yang kedua, minyak bulus. Nah, untuk minyak bulus, manfaat utamanya dia meningkatkan sintesis kolagen dan mengencangkan kulit. Jadi dia berperan dalam regenerasi kulit. Kemudian membantu dalam penyembuhan luka, kemudian membantu mencerahkan kulit atau bekas-bekas luka, dan dia direkomendasikan untuk luka kering. Nah, jadi jangan sampai kalau ada luka yang basah, itu jangan kasih bulus. Kalau basah nanti kasihnya adalah PCO oil. Nah, yang ketiga adalah fish oil. Nah, untuk fish oil ini dia sebagai antiinflamasi atau anti peradangan. Jadi, peradangan itu banyak jenisnya ya. Radang itu tandanya merah, adanya muncul kemerahan, munculnya rasa panas, itu juga disebut radang. Walaupun dia bekak, itu juga disebut radang gitu. Jadi radang itu nggak cuma bengkak doang, jadi ada yang merah aja itu juga bisa disebut radang. Kemudian rasa ruam panas aja itu juga disebut radang. Kemudian yang kedua dia juga merupakan senyawa antibakteri, antivirus, dan anti jamur. Membantu menjaga kesehatan kulit dan rambut. Dan direkomendasikan untuk luka yang basah. Luka basah itu kayak tadi cacar air, kemudian luka diabetes yang masih basah, boleh oleskan PCO oil. Nah, selanjutnya yang untuk dari dalam kita sini ambil CU sama Maxi-Propolis, tapi tidak semua jenis penyakit yang kita rekomendasikan dengan CU kolagen. Nanti ada beberapa. Nah, CU kolagen kenapa dia kita rekomendasikan di sini? Karena kandungan salmon kolagennya itu juga dapat pencerahan kulit, ya, jadi berperan dalam memudarkan bekas luka tadi. Kemudian salmon oporipeptidnya juga kolagennya tinggi, yang bagus untuk kulit. Dia diperkaya vitamin C dan vitamin E sebagai antioksidan. Jadi tidak hanya dari luar, itu dari dalam juga perlu dalam meregenerasi kulit. Yang kita butuhkan itu adanya vitamin C, E, dan antioksidan. Nah, yang selanjutnya adalah Maxi-Propolis. Jadi Maxi-Propolis ini kita bisa sarankan untuk semua indikasi, semua keluhan penyakit sebenarnya. Karena dia belum ada kontraindikasi dengan penyakit apapun, dan antioksidannya paling tinggi di antara semua herbal dan CR12. Makanya harganya walaupun sekecil itu harganya lumayan mahal gitu, karena manfaatnya memang banyak gitu. Nah, dia juga merupakan senyawa antibakteri, antivirus, dan anti jamur, membantu mempercepat penyembuhan luka,
dan melindungi kulit dari radikal bebas. Kemudian, setelah penjabaran masing-masing produk tadi, manfaatnya apa buat kulit, kita langsung masuk ke terapi masing-masing penyakitnya. Nah, dermatitis apa aja sih yang bisa kita sarankan gitu. Nah, untuk dermatitis kita saranin 2 produk. Untuk di luarnya itu Physio Oil, dan dari dalam itu adalah Maxi Propolis. Nah, Physio Oil ini bisa dioleskan pada area dermatitisnya. Pastikan kulit bersih sebelum mengoleskan Physio. Nah, bisa dioles 2 kali, jadi sesudah mandi, pagi atau malam sebelum tidur. Tapi kalau misalnya pagi kita akan ada aktivitas selanjutnya nih, mungkin dermatitisnya ada di bagian yang terbuka gitu kan. Mungkin nanti nggak nyaman diolesin PCO, ada minyak-minyaknya, boleh nanti di skip, bisa dioleskan nanti rutin di malam hari sebelum tidur biar penyerapannya maksimal. Kemudian untuk konsumsi Maxi Propolis ini penunjang kesehatan dari dalam karena tadi dia antioksidannya tinggi. Minimal penggunaannya adalah mulai dari anak usia 2 tahun. Jadi kalau misalnya ada sakit kulit di bawah 2 tahun, untuk dari dalamnya kita belum rekomendasi konsumsi propolis, jadi cukup dioleskan Physio saja. Kemudian selanjutnya adalah kurap. Jadi untuk kurap ini kita ada 3 produk, rangkaian 3 produk. Yang pertama mandi menggunakan sabun bulus. Kenapa direkomendasikan? Karena di kurap itu tadi lukanya kan memang sudah kering seperti bersisik. Jadi kita rekomendasikan mandi dengan bulus dan nanti dioleskan juga minyak bulus di area kurapnya. Pastikan kulit bersih sebelum dioleskan minyak bulus. Kemudian bisa konsumsi siu untuk menunjang kesehatan dari dalam sehingga membantu meregenerasi kulit karena tadi siu tinggi kolagen. Kemudian selanjutnya adalah scabies atau kudis. Jadi kurap dan kudis itu beda ya, sesuai foto tadi. Kurap disebabkan karena infeksi bakteri, scabies tadi karena kutu atau tungau. Nah, untuk scabies, perawatannya adalah mandi menggunakan sabun bulus, kemudian oleskan Physio pada area scabies, karena beberapa terkena scabies itu masih basah, juga ada kandungan airnya. Kemudian untuk konsumsi dari dalam itu bisa minum Maxi Propolis. Jangan lupa usia minimal adalah 2 tahun ke atas. Kemudian selanjutnya adalah herpes. Nah, untuk herpes ini kan lokasinya berbeda-beda nih, yang terkena herpes ada di area mulut, ada di area kelamin, ada di area kerongkongan, dan juga ada di area lainnya. Jadi kita rekomendasikan Physio Oil karena minim iritasi dibanding dengan minyak bulus. Jadi kalau herpes lukanya kita saranin Physio dioleskan pada area yang terkena herpes, kemudian hindari kontak dengan orang sekitar agar tidak menular, dan juga konsumsi Maxi Propolis sebagai antioksidan dari dalam. Nah, ini ada note untuk pasien herpes itu harus selalu dalam pemantauan dokter karena dilihat dari infeksi virusnya apakah sudah menyebar hingga ke organ dalam atau hanya bagian lukanya saja. Jadi kita tetap saranin herbal ini sebagai ikhtiar pendamping dari obat medisnya. Nah, selanjutnya adalah cacar air. Kalau cacar air, sama dengan kurap tadi, dia mandi dengan sabun bulus. Kemudian, tapi kalau misalnya cacarnya masih baru, itu kan biasanya masih banyak airnya, itu kan akan perih gitu. Boleh di skip dulu mandi dengan sabun bulusnya, langsung oleskan saja Physio pada area cacar dan minum Maxi Propolis. Kemudian, untuk perlu diingat, cacar air ini termasuk ke dalam jenis penyakit yang dapat sembuh sendiri atau disebut dengan self-limiting disease. Jadi banyak banget yang udah kena cacar itu pasti kalau minum obat apapun, sudah diminum obat herbal apapun, obat medis apapun itu sembuh. Durasi sembuhnya pasti akan sama, selalu 7-14 hari. Karena memang untuk cacar ini dia perkembangannya di dalam tubuh itu ada waktunya, jadi dia akan sembuh sendiri. Jadi kita hanya meminimalisir untuk penyebarannya saja. Nah, yang selanjutnya adalah biduran.
Jadi untuk biduran ini bisa dioleskan fish oil pada area biduran untuk mengurangi rasa gatalnya dan minum multipropolis. Kemudian biduran harus menghindari faktor penyebab. Jadi biduran ini kan tadi faktor penyebabnya alergi. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu alergi udang akan biduran, itu memang harus dihentikan dulu makan udangnya. Nah, jadi intinya jangan memancing penyakit gitu ya. Kemudian kalau udah tahu penyebabnya dia alergi cuaca, pasti akan biduran gitu. Jaga-jaga juga. Jadi jangan nanti kalau misalnya ada yang konsultasi terkait herbal, misalnya habis minum PCO, oh biduran. Nah, kita perlu tanya lagi nih sebelumnya dia punya alergi minum air kelapa enggak? Kalau emang nggak punya alergi, berarti bukan dari PCO-nya. Jadi sebenarnya digali lagi informasi ke pasiennya, dia punya riwayat alergi apa. Nah, biduran itu faktor utamanya itu adalah karena alergi. Nah, yang terakhir adalah luka diabetes. Nah, untuk luka diabetes ini sebenarnya banyak produk yang bisa disarankan untuk lukanya. Kemudian kita bisa oleskan PCO oil pada area luka, bisa juga oleskan madu baduy. Jadi antara dua itu kalau lukanya masih basah. Kemudian pasien diabetes tidak boleh skip obat dokter karena kalau udah diabetes gulanya tuh harus selalu dipantau, jangan sampai naik terus. Jadi obat itu tidak boleh di skip. Jadi ada obat yang nanti diminum 1 jam sebelum makan, ada yang diminum 2 jam sesudah makan. Itu harus selalu rutin. Walaupun nanti sudah minum herbal merasa gulanya kok nggak turun-turun karena ternyata dia nggak minum obat dari dokter. Kemudian luka diabetes harus rutin dibersihkan agar infeksinya tidak cepat menyebar. Kadang ada orang yang malas membersihkan luka, mungkin karena geli juga sama lukanya, karena luka diabetes itu kan lumayan terbuka, bahkan ada yang sampai terlihat tulangnya. Nah, itu teman-teman juga bisa sarankan, kadang ada klinik yang punya khusus untuk pembersihan luka diabetes gitu. Jadi kalau udah lukanya udah lumayan gede, kadang ada yang sampai diamputasi juga karena lukanya sudah mengenai saraf. Jadi nggak bisa hanya fokus pada herbal. Nah, kita udah masuk ke poin terakhir nih teman-teman untuk pencegahan penyakit kulit. Jadi ada 4 poin penting. Yang pertama itu adalah kita menjaga kebersihan diri. Itu contohnya seperti apa? Misalnya mandinya secara teratur, jadi jangan malas mandi. Kemudian cuci tangan pakai sabun, jangan hanya dikucek-kucek doang. Kemudian menggunakan pakaian yang bersih. Jadi pastikan kalau misalnya seharian udah berkeringat, jangan digunakan lagi pakaiannya. Jangan digantung di belakang pintu berhari-hari. Itu juga bisa memancing tungau skabies tumbuh di sana. Itu nanti akan timbul lagi penyakit baru gitu. Kemudian menjaga kebersihan fasilitas. Fasilitas maksudnya itu misalnya kita mengatur sirkulasi udara di rumah. Jadi rumahnya mungkin jendelanya sering-sering dibuka, jangan tertutup terus gitu biar masuk udaranya. Kemudian menggunakan alas kaki kalau keluar rumah, terutama untuk yang menginjak tanah gitu. Nah, selanjutnya pola makan yang sehat, makanan bergizi, kemudian konsumsi air putih dan hindari makanan yang memicu alergi bagi yang tadi punya keluhan biduran. Hindari makanan yang tinggi gula bagi yang udah punya luka diabetes. Nah, yang terakhir adalah hindari stres, relaksasi dengan olahraga, dan hindari begadang. Biasanya faktor utama penyebab suatu penyakit itu dari stres. Jadi di situ muncullah penyakit-penyakit yang akan mengenai tubuh. Nah, kesimpulannya dari materi hari ini, penyakit kulit yang disebabkan infeksi, jamur, bakteri, dan virus itu wajib obat dokter. Jadi, walaupun nanti ada yang mau herbal aja gitu. Kita nggak apa-apa tetap saranin herbal, tapi tetap tekanin ke pasiennya itu bahwa herbal di sini adalah sebagai ikhtiar terapi pendamping, bukan sebagai obat. Karena berbeda dengan obat, kalau obat kan penelitiannya sudah sampai ke uji coba manusia, sedangkan herbal itu kan hanya turun-temurun dan berdasarkan jurnal ilmiah, dan juga ada yang hanya hingga pengujian hewan uji. Jadi, maka dari itu yang sudah jelas khasiat awalnya itu kalau penyakitnya sudah
kronis, itu obat dokternya jangan di-skip. Nah, cukup sekian materi hari ini. Kau kaget ya? Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanya, teman-teman boleh raise hand atau di chat juga boleh. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Bapak Ucup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa sekali ya materi yang disampaikan oleh Mbak Zora. Mantap ya. Jadi di sini siapa yang stres? Jangan ya Bu ya, jangan ya Pak ya. Karena itu namanya dari segala macam penyakit. Oke, sebelum kita ke arah penyakit stres ya, kita mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang mau bertanya tentang materi yang disampaikan oleh Mbak Zora? Ada? Udah banyak tuh kayaknya. Udah banyak nih, ini banyak. Saya mau mulai dari mana juga ya? Kita mulai dari coba nih. Huruf A, dari huruf A. Dari huruf A. B. Nah, nih A. Ada. Yang terakhir A nih. Ada materi dalam bentuk PDF nggak? Ada. Nanti di-share ya. Nanti materi yang dipresentasikan oleh Mbak Zora hari ini akan di-share ke Bapak Ibu semuanya. Ya, oke, kita mulai dari yang ini nih. Dari A. AUSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ada customer udah minum Siu, juga perawatan pakai skincare lengkap dari SR12 sesuai kebutuhan flek hitam. Tapi fleknya masih ada dan belum move. Solusinya gimana ya? Terima kasih. Sama-sama Ibu Ayu. Oke. Kita langsung jawab aja ya Kak Zora ya. Boleh. Jadi siap. Selamat siang Ibu Ayu. Jadi udah pakai rangkaian skincare kita, udah minum Siu juga. Ini beda ya sama materi, nggak apa-apa. Agak sedikit berbeda tapi nggak apa-apa. Tapi fleknya masih muncul. Nah, ini banyak banget kasusnya. Jadi sebenarnya flek itu kan kita punya lapisan kulit itu ada 6 atau 7 lapisan kulit gitu kan. Nah, ada orang yang fleknya itu tergantung lapisannya. Jadi fleknya ini udah sampai di lapisan keberapa nih. Kalau misalnya fleknya udah di lapisan ke-6 yang paling bawah, nah ketika kita pakai skincare hitam, kemudian kita support dengan dari dalam juga untuk regenerasi kulit, maka si flek yang dari lapisan 6 itu pelan dia akan naik ke atas menuju lapisan ke-5, ke-4, 3, 2, 1 paling atas si epidermis. Jadi seolah-olah itu terlihat seperti flek baru, jadi fleknya banyak kelihatannya. Tapi sebenarnya itu adalah flek yang udah, ibaratnya flek yang udah lama tenggelam nih, yang susah untuk dihilangkan. Jadi dia muncul ke atas. Jadi sebenarnya itu bukan flek yang baru. Jadi bagus kalau misalnya udah muncul ke atas, itu jadi lebih mudah nanti memudahkan fleknya kalau semuanya udah sampai ke lapisan epidermisnya. Jadi makanya kadang ada orang yang udah laser juga di klinik, flek di lapisan atas, makin lama nanti ada muncul lagi, ternyata itu yang dalam itu enggak laser, kan lasernya cuma bagian atas doang. Jadi nggak apa-apa, boleh tetap dilanjutin skincare hitamnya, kemudian Siu-nya juga boleh lanjut diminum ya Bu Ayu. Oke, itu Bu Ayu ya. Coba Bu Ayu mungkin nanti tanya nih ke fleknya. Hai flek, udah sampai lapisan keberapa nih Anda gitu ya. Boleh sampai apa? Ya, artinya memang ada lapisan-lapisannya tadi disampaikan oleh Kak Zora, ada 7 lapis. Mungkin bertahap ya, karena tergantung masing-masing dari permasalahan kulit orang kan berbeda-beda. Itu bisa tetap dilanjut ya Kak Zora ya? Iya, boleh tetap dilanjutin. Betul. Oke, jadi masih mungkin beberapa waktu lagi insya Allah itu akan move nih dia. Si fleknya insya Allah segera move ya. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Ayu. Terima kasih Kak Zora untuk jawabannya. Selanjutnya kita ke R. Oke, ke R ada Racak ya, nggak apa-apa deh. Ini Rifki Kurniawati. Ini cewek apa cowok? Coba. Rifkinya cowok, Kurniawati cewek ya. Cewek ya. Baik Ibu Rifki, RK. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya Kak, anak saya punya eksim di kaki. Awal pemakaian saya rutin pakai sabun bulus, minyak bulus atau VCO, tapi ternyata tidak kunjung mereda sampai saat ini. Kalau gatal kegaruk, ada luka terbuka, langsung infeksi. Kadang-kadang pakai VCO malam
justru bikin gatal di pagi harinya. Kapan waktu yang tepat untuk pakai VCO untuk eksim ya, Kak? Oke, monggo Kak Zora. Oke, terima kasih Ibu Rizky. Jadi kalau eksimnya itu berhari-hari, ini sebenarnya kita tanyakan dulu nih, kalau bisa udah lebih dari 3 hari dan udah terlalu sering, bawa ke dokter dulu nih, pastikan nih eksim sebenarnya eksim yang jenis apa gitu kan. Kan sebenarnya kalau dilihat secara langsung yang kena di kulit itu rata-rata mirip, tuh kurap, anu, sebenarnya itu pas ada mirip-miripnya gitu. Kalau misalnya udah berhari-hari ini nggak kelar-kelar, nggak mendingan, itu bawa ke dokter dulu. Itu nanti biasanya dicek ke dokter, udah tahu diagnosanya. Kalau ternyata dia bukan eksim. Kemudian untuk tadi juga kalau luka terbuka dia lebih mudah ini, udah radang gitu. Itu biasanya juga khawatirnya coba cek lab, cek darahnya juga. Kadang juga ada diabetes yang sering terjadi pada anak-anak. Karena kan anak-anak sekarang kan konsumsi makanan sudah mulai kurang sehat. Jadi sebenarnya untuk memastikan semua itu kita ke dokter dulu, Mbak Rizky, udah tahu nanti apa. Kemudian pemakaian yang tepat itu baiknya itu memang di malam hari karena udah nggak ada aktivitas lagi dan kulit udah mulai regenerasi di malam hari. Kalau siang itu biasanya kan si anak lagi main, kemudian ada aktivitas lainnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Zora. Jadi mungkin Bu Rifki ya, ini kita belum tahu udah berapa lama sakitnya. Jadi sebaiknya kalau sudah lebih dari 3 hari, dibawa dulu ke dokter untuk mengetahui lebih pasti, gitu ya. Dan kalau untuk penggunaannya sebetulnya sudah tepat ya di malam hari. Di malam hari. Cuma ya karena ada pengaruh di pagi harinya terasa gatal, nah itu yang perlu kita ketahui lebih lanjut gitu. Apakah jenis penyakitnya eksim atau mungkin skebis atau sebagainya gitu. Bu Rifki ya. Jadi sarannya kalau sudah lebih dari 3 hari silakan dibawa dulu ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Bahkan kalau untuk ada penanganan cek lab itu bisa langsung ditindaklanjuti gitu ya. Oke, thank you Bu Rifki. Selanjutnya Kak Zora, kalau cacar boleh pakai minyak bulus nggak bila sudah kering? Nah, boleh. Kalau udah kering, boleh pakai minyak bulus. Tapi kalau masih basah jangan, karena nanti perih. Jadi kalau pokoknya semua luka, kalau udah kering pakai bulus boleh. Kalau masih basah VCO aja. Iya tuh, cantik. Oh iya, kenapa, Dek? Oke, jadi boleh ya kalau sudah berangsur kering, cacarnya itu boleh pakai minyak bulus. Minyak bulus. Gitu. Oke, next. Selanjutnya kita akan bacakan Ibu Santi. Dermatitis dan herpes, bedanya apa? Dan penyebabnya virus atau bakteri, Kak? Oke, monggo Kak Zora. Dermatitis dan herpes. Oke. Dermatitis dan herpes itu berbeda. Dermatitis itu penyebabnya adalah peradangan dari infeksi bakteri dan juga ada peradangan dari alergi. Kalau si herpes itu penyebabnya virus. Jadi biasanya virus ini yang herpes ini kebanyakan terjangkit dari yang berhubungan seksual yang ganti-ganti pasangan itu lebih banyak terjadi. Dan biasanya kalaupun yang tidak, itu penularan herpes itu biasanya antar penderita dengan orang lain itu lewat air liur, kemudian droplet batuk-batuk itu kan ada droplet-dropletnya yang terbang-terbang, dia nggak pakai masker, itu kita juga bisa terjangkit. Kemudian mungkin pakai lipstick, punya pasien herpes, kita icip-icip nih mau coba lipstiknya juga, itu kan pasti bekas bibir beliau sebelumnya, itu juga ada yang terjangkit karena campur pakai herpes. Kemudian beda dermatitis sama herpes, jadi penyebabnya juga beda. Kemudian penanganannya juga beda, yang satu bakteri, yang satu virus. Oke, terima kasih Kak Zora ya. Ibu Santi, jadi kalau kalau dermatitis itu disebabkan dari bakteri atau dari alergi. Tapi kalau herpes itu dari virus ya. Itu. Jadi jangan coba ya Bu ya. Kalau yang berhubungan dengan orang lain mungkin bisa lebih hati-hati kalau pakai lipstick atau dari pakaian itu bisa juga ya Kak Zora ya? Bisa keringatnya. Jadi itu tersebar karena adanya virus. Nah itu di dalam materinya Kak Zora lengkap, nanti kita akan kirimkan
ke Ya, Bapak Ibu nanti sekalian di-chat. ya, biar bisa lebih dipahami lagi perbedaannya. Oke, seperti itu Ibu Santi. Selanjutnya kita buka berapa pertanyaan lagi Kak Zora? Ini sepertinya banyak nih menanyakan. Kita buka Dua lagi coba kali ya, kita Coach? dua lagi ya, boleh. Iya. Coba kita dua lagi. Ini dari Ibu Eva Martiana atau yang secara langsung dulu deh. Ini ada Ibu Hana. Ibu Hana dan Ibu Lili. Boleh silakan Ibu Hana untuk bertanya langsung kepada Mbak Zora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mukanya nggak kelihatan Bu Hana. Ya, mohon maaf izin nggak buka videonya. Oke, silakan. Iya, terima kasih. Gini Mbak Zora, ini kan ada apa ya, kenalan gitu ya. Ini punya luka diabetes. Ini lukanya sudah menyebar sampai kena saraf dan harus diamputasi gitu ya. Ini berarti apakah sudah tidak bisa menggunakan herbal ya Mbak ya? Gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Iya, baik Mbak. Ya, jadi kalau misalnya udah kena saraf itu mau nggak mau harus diamputasi biar penyebarannya nggak lanjut kemana-mana Mbak. Jadi untuk pemakaian herbalnya udah nggak efektif lagi karena memang dari dokternya sudah menyarankan untuk amputasi. Kemudian biasanya kalau pemakaian herbal, misalnya lukanya kayak batu terbentuk, kemudian belum sampai ke saraf gitu. Tapi kalau udah kena saraf, memang baiknya emang diamputasi karena kalau enggak itu bakal menyebar ke anggota tubuh yang lain, akan lebih sulit lagi nanti. Oke. Iya. Jadi Mbak Zora, gini. Kan itu kan udah, ya maaf. Ini kan lukanya kan udah nggak bisa. Tapi untuk misalkan kan sementara sebelum diamputasi, beliau kan masih mengundur waktu gitu. Kalau misalkan beliau minum Gomilku Gold kayak gitu, tetap nggak ngaruh ya? Maksudnya buat imunnya aja gitu. Maksudnya untuk kesehatannya aja gitu. Maksudnya gimana ya? Masih bisa atau tetap nggak ngaruh ya? Ya kalau misalnya buat minum konsumsi yang Gomilku Gold dan masih propolis itu lebih ke menormalkan gula darah ya Mbak, menjaga gula darah tetap stabil. Karena kan walaupun kakinya diamputasi, kalau dia emang riwayat diabetes, gula darahnya juga pasti tetap nggak sembuh gitu. Kalau pasien diabetes, hipertensi itu kan penyakit yang nggak bisa sembuh, jadi harus kontrol obat terus. Jadi boleh dikonsumsi buat imunnya, kemudian tapi tidak menutup kemungkinan menyembuhkan lukanya lagi gitu. Jadi tetap itu buat tubuhnya aja, bukan untuk lukanya tadi gitu. Kalau bisa jangan diundur waktu lagi, takutnya itu kan penyebaran luka diabetes memang lebih cepat dari luka-luka lain gitu. Boleh ikuti saran dokternya. Ibaratnya kita memutus rantai penyebarannya tadi gitu dari hipertensinya. Baik, terima kasih Mbak Zura. Oke, Mbak Hana, semoga ikhtiarnya bisa memberikan hasil yang maksimal ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya ada Mbak Lili Wahyuni. Monggo Mbak Lili. Halo. Oke, terima kasih Coach. Izin lagi ini di dapur, jadi tidak pakai video nggak apa-apa ya Coach? Boleh, lagi masak daging, pelit amat nggak boleh bagi-bagi videonya. Lagi goreng nugget, anak minta makan. Oke, monggo silakan Mbak Lili. Ya, udah. Tapi udah selesai sih, alhamdulillah. Ya, udah selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat sore ya, ini udah jam. Oh iya, Kak Zora mau nanya, tapi masih seputar kulit juga. Cuman sepertinya ini di luar konteks ini ya, nggak apa-apa ya, Kak Zora. Hubungan dengan ya udah. area kewanitaan. Jadi, mohon maaf. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Mbak Lili. Lanjut, Pak. Oh iya, katanya kemarin ini ada mitra, ada customer ini keputihan, tapi udah berobat ke dokter kok nggak ada perubahan gitu kan. Jadi beliau itu nanya, kalau saya sih saranin dengan itu tuh manja kapsul. Terus aku saranin lagi pakai itu Manja wash and spray gitu kan. Tapi beliau bilang
aduh nanti dulu deh yang Miss Manjanya apa enggak ini aja dia nanya untuk minyak bulus. Apakah minyak bulus bisa untuk Miss V gitu? Terus aku bingung kan. Terus Nggak boleh. kalau itu kan terus nggak boleh ya Coach ya? Nggak boleh, iya. Nggak Nggak boleh boleh Mbak ya. untuk minyak bulus ya. Ya harusnya pakai Miss V-nya aja ya, yang Miss Manja Ya. Wash. Ya udah. Tapi dia bilang mudah-mudahan bisa menyembuhkan keputihannya karena memang sangat-sangat menyiksa gitu kan. Pakai obat dokter, ditanya dokter, nah udah beberapa kali periksa, tetap nggak ada perubahan gitu. Terus akhirnya kemarin dikirim yang manja kapsul saja. Mudah-mudahan. Jadi pertanyaan saya, apakah boleh yang itu tadi, selain kalau minyak bulus kan buat Miss V masih bisa ya, karena untuk untuk kewanitaan, daerah kewanitaan masih boleh. Tapi apakah boleh minyak bulusnya gitu? Pertanyaan saya, nggak boleh ya dok? Nggak, kalau minyak bulus di area kewanitaan nggak boleh. Jadi makanya kita bikin produk yang khusus area kewanitaan, ada Mega Kani sama Miss Manja. Iya. Wah, sama. Karena itu buat pemakaian topikal. Kalau Miss itu udah masuk yang area sensitif, itu yang mudah terinfeksi, mudah iritasi gitu. Kurang disarankan pakai minyak bulus. Siap. Oke, Seperti itu itu aja. Ibu Lili. Iya, Minyak ya. bulusnya kasih Iya, suaminya terima kasih aja. Iya, bener. Iya, karena mungkin berhubungan dengan kulit kali ya. Iya. Iya, terima kasih. Terima kasih Kak Zura. Sama-sama. Iya. Oke. Coach, apa lupa Siap. Coach? Panggilan itunya Coach? Coach, yang UK. panggilan kerennya apa Coach? UK. Oke, ya Coach UK. Terima kasih Coach Oke, UK. siap. Thank you Ibu Lili ya. UK. Ya, terima kasih Oke, Coach. Assalamualaikum. sama-sama. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Selanjutnya, this is the last ya dari. Mungkin nanti kalau ada yang nanya boleh ke leadernya. Nanti kita kuota Mbak Citra. Oke, siap. Ini the last ya, Mbak Zora ya. Iya, dari adalah. Ini dari Bantul Nur Lias. Oh, jadi sudah satu lagi. Oh iya, maksudnya ini yang terakhir nih dari Bantul Nur Lias nih, udah raise hand. Oke, monggo Mbak Lias. Halo. Halo. Halo Mbak. Jadi di tempat. Liasari Effendi, ada? Oke, kita hitung sampai 3. Kalau belum ada suaranya kita cancel ya. 1, 2, 3. Oke, sayang sekali Mbak Liasari Effendi ya. Tadi sudah mengangkat tangan, cuma suaranya nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa ditanyakan langsung ke leadernya ya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, dan saya mohon maaf sekali, saya dan Kak Zora juga mohon maaf sekali kalau belum bisa menjawab semua pertanyaan dari yang disampaikan teman-teman semua. Tapi nggak apa-apa, jangan berkecil hati karena teman-teman bisa langsung nanya nanti ke leadernya, dan materi ini juga akan kami kirimkan. Dan rekaman Zoom pada hari ini juga dapat diakses ya. Jadi teman-teman bisa review kembali apa yang sudah kita bahas selama 1 harian ini ya. Oke, untuk itu mari kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada Apoteker Azora Marta Yeliova S. Farm yang telah memberikan juga kita edukasi. Oke, kita capture terlebih dahulu ya. Kita capture untuk Zoom meeting pada hari ini. Semuanya kalau bisa open video, monggo silahkan kita capture terlebih dahulu. Oke, slide yang pertama. Kita capture 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk yang slide kedua, siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, selebihnya sudah tidak ada yang on cam ya, nggak apa-apa.
Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadirannya pada hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita bahas itu semuanya menjadi ilmu dan insight baru yang akan mensupport bisnis teman-teman semua di sini agar bisa memberikan penjelasan dan edukasi kepada para mitra, terutama bagi Anda sendiri ya sebagai pengguna dan juga orang yang nantinya akan menjual produk-produk SR12. Oke, terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Zora. Terima kasih Kak Zora ilmunya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Dan untuk rekaman Zoom-nya nanti juga bisa dapat diakses ya. Nanti kita akan kirimkan linknya. Oke. Lu isi link absen. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya berbeda, berbeda bagaimanapun di Salakara, bagaimanapun di Salakara. Katamu lawanlah Adinda, Adinda iman tidak ada rasa Malaya, iman tidak ada rasa Malaya. Sayang, sayang, sifat tokaan, matego, tego, gorokan. Sayang, 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 sifat tokaan, matego, tego, gorokan. Sayang, sajojo, sajojo. Yumadam komi, sabapare, samuna, muna, muna, keke, samuna, muna, muna, keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuangan jauh di Mato, Kunwangsan saya baku liliang, takkan aja kawan-kawanan lamu, sangke basuh yang surya.
bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.